Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20. Di sini kami akan menjelaskan hasil turun lapangan kami di Bakso Masyon. Perkenalkan, nama saya Rahat Fahmi dengan NPM 2516051131. Perkenalkan, nama saya Tiara Reyesa Saputri dengan NPM 2516051132. Perkenalkan, nama saya Lucia Fira Widiawati dengan NPM 2556051017. Saya Zahra Tisna Fahira dengan NPM 2516051008. Perkenalkan, nama saya Nida Herin Safistuzi dengan NPM 2516051116. Bakso Masyon merupakan salah satu kuliner di Bandar Lampung yang berdiri sejak tahun 1987. Usaha ini dirintis oleh Yon Mariono, seorang perantau yang awalnya berjualan gerobak di kawasan Raja Basa dan di sekitar Universitas Lampung. Berbekal resep racikan sendiri dan keramahan dalam pelayanan, baksonya cepat dikenal oleh masyarakat. Memasuki awal tahun 1990-an, meningkatnya pembeli membuat Masyon membuka ruko tetap di daerah ZA Pagar Alam, yang kemudian menjadi tempat favorit, terutama bagi mahasiswa Universitas Lampung. Struktur organisasi Bakso Masyon. Pemilik Bakso Masyon yaitu Bapak Yon Mariono dan manajer operasionalnya yaitu Bapak Nunu Adrianto, serta mempunyai 4 pegawai yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Bagian produksi mempunyai tanggung jawab menjaga konsistensi rasa dan kualitas bakso, menyiapkan bahan produksi, dan mengolah bakso dan mie ayam sesuai standar resep. Bagian penyajian atau pelayanan mempunyai tanggung jawab menyajikan dan mengantarkan pesanan kepada para pelanggan. Yang kedua, menjaga kebersihan area makan, dan yang ketiga, mengelola transaksi pembayaran. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh usaha Bakso Masyon. Yang pertama, terjadinya kebakaran pada sekitar tahun 1992 dan 1993, di mana usaha Masyon terjadi kebakaran sehingga mengalami kerusakan fasilitas dan berhentinya kegiatan operasional sehingga tidak adanya pemasukan. Kemudian yang kedua, tragedi kerusuhan 1998, di mana keadaan tidak stabil, harga bahan baku naik, dan daya beli masyarakat menurun, sehingga usaha Bakso Masyon mengalami kesulitan untuk menjalankan bisnis secara normal. Masalah yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Hal ini membuat tantangan besar bagi para usaha kuliner, yang adanya peraturan PSBB membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut dan juga menimbulkan kekhawatiran akan terkena virus COVID-19. Usaha juga mengeluarkan biaya tambahan seperti untuk membeli hand sanitizer, masker, dan biaya untuk kebersihan ekstra. Karyawan juga banyak yang dikurangi jam kerjanya karena kondisi keuangan yang memburuk. Yang keempat, ada persaingan yang meningkat. Banyak penjual bakso yang baru memunculkan harga yang lebih murah, menu yang bervariasi, dan juga strategi pemasaran yang lebih kreatif. Sehingga para masyarakat sangat tertarik untuk membeli bakso yang modern dibandingkan bakso yang lokal. Dengan demikian, usaha yang dilakukan Masyon untuk mengatasi masalah tersebut ialah: yang pertama, ia menjual aset yang ia punya untuk modal dan juga menjaga rasa, pelayanan, serta melakukan inovasi agar usaha tersebut tidak kalah saing. Kemudian ini adalah hasil pengamatan yang kami analisis dengan teori Weber, Mark, kemudian Durkheim, dan juga Granovetter. Yang pertama adalah teori Weber, di mana nilai kepercayaan seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab mendorong kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap pelanggan, sehingga UMKM seperti Bakso Masyon dapat bertahan. Kemudian budaya lokal yang ramah menciptakan suasana kerja yang nyaman. Penggabungan antara nilai kerja rasional dan budaya lokal inilah yang memperkuat keberlangsungan usaha. Yang kedua adalah teori Marx, yaitu tidak ada pembagian kelas antar karyawan karena perannya setara, tetapi tetap dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Namun, pemilik tetap dominan sebagai pemegang modal. Relasi dan pemasok dan pelanggan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Teori yang ketiga yaitu teori Durkheim. Solidaritas di usaha ini bersifat organik,
yaitu muncul karena setiap pekerja memiliki tugas yang berbeda tetapi saling bergantung. Perbedaan peran justru menciptakan kerjasama dan kekompakan. Yang keempat, teori Granovetter, yaitu keputusan bisnis seperti memilih pemasok mie dilakukan dan berdasarkan hubungan kedekatan dan kepercayaan pribadi. Jaringan sosial seperti pertemanan mempermudahkan kerjasama dan mengurangi resiko dalam transaksi bisnis. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari turun lapangan di Bakso Masion adalah Bakso Masion memiliki struktur organisasi yang jelas dan fungsional dengan pembagian tugas yang efektif, didukung nilai dan norma berlandaskan budaya lokal, gotong royong, solidaritas, serta ajaran agama yang mendorong kontribusi sosial. Hubungan kerja sama terjalin harmonis melalui keseimbangan antara profesionalitas dan kedekatan interpersonal, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan berkualitas. Usaha ini mampu bertahan menghadapi tantangan seperti kebakaran, kerusuhan, pandemi, persaingan pasar melalui inovasi dan konsistensi produk. Berdasarkan analisis teori Weber, Mark, Durkheim, dan Granovetter, keberhasilan usaha dipengaruhi oleh nilai kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta pemanfaatan jaringan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, Bakso Masion menjadi contoh UMKM yang berhasil melalui perpaduan struktur yang efisiensi, budaya kerja yang kuat, interaksi harmonis, dan jaringan sosial yang solid.